sahabat Indonesia, perkenalkan nama saya Evelyn yang akan memandu pemaparan hari ini. Nah, pada pemaparan hari ini kita akan membahas mengenai masalah ketidaksetaraan gender di lingkungan sosial. Hari ini juga kita sudah kedatangan narasumber yang siap untuk memaparkan perihal problem, cause, dan efek tentang ketidaksetaraan gender itu sendiri. Nah, mungkin untuk problemnya sendiri, di sini kita akan dijelaskan oleh Kanayla, lalu cause-nya oleh Ranaya, dan untuk efeknya sendiri akan dipaparkan oleh Delia. Mungkin boleh dimulai Nayla untuk pemaparan problem mengenai ketidaksetaraan gender. Menurut Rahaini, 2009, ketidaksetaraan gender adalah perlakuan diskriminatif atau berbeda yang diterima perempuan atau laki-laki. Perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan atas kompetensi, aspirasi, dan keinginannya sehingga merugikan salah satu jenis kelamin. Manifestasi ketidaksetaraan gender telah terjadi di berbagai tingkatan, bidang, dan mengakar dari mulai keyakinan di setiap masing-masing orang, keluarga, hingga tingkat negara yang bersifat global. Oke, mungkin bisa kelihatan nggak ya dari sini bahwa ketidaksetaraan gender itu sangat mempengaruhi kesejahteraan sosial gitu ya, dan sangat amat berpacu kepada diskriminatif gitu. Oke, mungkin boleh dilanjut oleh Karenaya untuk pemaparan cause dari ketidaksetaraan gender ini. Oke, untuk cause-nya itu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender atau gender inequality. Yang pertama itu ada budaya patriarki. Perempuan-perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah sehingga banyak orang yang menganggap sosok perempuan adalah individu yang harus tunduk di bawah kontrol laki-laki. Norma-norma sosial yang memosisikan laki-laki sebagai superior menyebabkan diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua ada faktor pendidikan. Akses perempuan terhadap pendidikan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini berdampak besar pada pengembangan potensi dan pekerjaan yang akan diperoleh. Yang ketiga ada faktor perlindungan hukum. Misalnya dalam masalah pelecehan seksual, perempuan menganggap hal itu sebagai aib yang harus disembunyikan, sehingga nantinya korban tidak mau melaporkan pelaku. Yang keempat ada faktor politik, yaitu perempuan masih sangat kurang terwakili dalam pemerintahan dan proses politik. Hal ini berarti isu-isu seperti pensiun, undang-undang kesetaraan gender, dan lainnya masih sering terabaikan. Yang kelima ada pola pikir masyarakat. Misalnya, stereotip yang mengasosiasikan perempuan dengan peran domestik dan laki-laki dengan kegiatan yang terkait dengan kekuatan atau kekuasaan. Oke, berarti bisa kita lihat ya bahwa penyebab dari ketidaksetaraan gender ini faktor-faktornya cukup banyak dan cukup luas gitu ya cakupannya. Jadi mungkin boleh lanjut untuk efek dari Delia. Oke, baik, efek yang ditimbulkan dari ketimpangan gender itu sendiri ada di pertumbuhan ekonomi. Contohnya nih, Klasen dan Lemana 2009 itu menguji dampak ketimpangan gender di pendidikan dan pekerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis cross country dan panel di 124 negara. Penelitiannya itu menyimpulkan bahwa ketimpangan gender itu merugikan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Ketimpangan gender di pendidikan juga mengakibatkan produktivitas manusia atau human capital akan rendah sehingga pertumbuhan ekonomi juga rendah. Efek ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui kualitas modal manusia atau produktivitas tenaga kerja. Contoh-contoh lain dari dampak diskriminasi ini juga terjadi di tempat kerja, misalnya rekan kerja dapat berpartisipasi dengan mengecualikan rekan kerja perempuan dari pertemuan penting. Oke, wah. Berarti dari pemaparan problem, cause, dan efek ini bisa dijelaskan bahwa ketidaksetaraan gender ini merupakan masalah yang sangat krusial dan sangat berpengaruh ke kesejahteraan sosial ke depannya. Dan perlu diingat sahabat Indonesia bahwa ketidaksetaraan gender ini tidak hanya berpacu kepada satu gender, melainkan ketidaksetaraan gender ini sangat amat merugikan kedua belah pihak atau kedua gender gitu ya sahabat Indonesia. Baik, terima kasih banyak Nayla, Renaya, dan Delia untuk pemaparannya hari ini. Mungkin sekian dari kami, sahabat Indonesia. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.